Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya anak-anak semua? Semoga sehat selalu ya. Ya, sehat. Pertama-tama, Ibu akan mengecek kehadiran kelas terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak hadir, Mboten? Gak ada, Bu. Nihil ya. Ya. Sebelum kita mulai membahas materi statistika, akan Ibu sampaikan terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar dan indikator pembelajaran pada bab statistika kali ini. Kompetensi dasar untuk bab statistika ada dua ya. Untuk KD pengetahuan, menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Kemudian untuk KD keterampilannya, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai-nilai rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Ya. Untuk indikatornya nanti ada 9. Nah, apakah yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini nanti 2 indikator ya, menjelaskan contoh penyajian data dan menganalisis distribusi data. Oke, sudah siap semua? Ya. Nah, sebelum Ibu sampaikan kedua materi tadi, ya, Ibu jelaskan dulu melalui peta konsepnya. Apa sih yang akan kita pelajari gitu ya? Statistika itu adalah pengukuran data, ya. Pengukuran data di sini yang akan kita lakukan ada 2, yaitu ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Untuk pemusatan data itu ada 3 ya, yaitu mean atau nilai rata-rata, kemudian median atau nilai tengah, dan modus atau nilai paling banyak muncul gitu ya. Kemudian untuk penyebaran datanya ada jangkauan kuartil, jangkauan interkuartil. Ada yang tahu nggak kira-kira apa sih manfaat kita belajar statistika dalam kehidupan sehari-hari? Yo, kira-kira pernah nggak menjumpai statistika dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa menjawab? Laila, Bu. Bintang. Yo, Laila. Apa sayang? Jual beli. Benar. Benar. Itu tadi yang jawab siapa? Saskia. Benar, Saskia. Jual beli, benar sekali. Terus apa lagi yuk? Siapa lagi yang bisa? Dalam apa ya? Bayar membayar. Berniaga ya, boleh. Apalagi berniaga itu ya jual beli tadi ya, sama ya. Bisa juga untuk menentukan indeks prestasi rapat kalian juga bisa ya. Data misalkan data panen atau mungkin data kelahiran juga bisa ya, kematian gitu ya. Berarti sebenarnya statistika ini kalau kita pelajari bermanfaat atau tidak? Ya. Ya, alhamdulillah. Berarti yang akan kita pelajari ini ada manfaatnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita lanjut. Yang pertama adalah penyajian data. Yuk, Ibu tanya dulu. Dulu di kelas 7 nama babnya data dan penyajian data. Masih ada yang ingat tidak? Lupa inget, Bu. Jadi, data itu ada banyak penyajiannya. Kalau misalkan contoh penyajiannya dalam sumber media kayak apa? Apa? Tabel, Bu. Iya, betul. Biasanya kalau di koran-koran itu tabel ya. Iya. Dan juga bentuk grafik batang atau garis, ya kan? Kalau lingkaran jarang ya. Iya. Oke, berarti sekarang sudah ingat ya? Ya. Nah, materi statistika itu di kelas 8 kelanjutan dari materi data dan penyajian data di kelas 7 gitu ya. Contohnya sudah kita jelaskan ya. Oke. Lanjut, yang kedua menganalisis data. Nah, ayo kita amati dulu.
Ibu punya tabel nih. Tabel tentang jumlah hasil tangkapan. Berarti panen ikan ya. Pertanyaan Ibu adalah, bagaimana kalian membaca data dan informasi apa yang kalian peroleh? Di tahun 2003 ada 3.000 ton. Hasilnya naik turun. Betul. Tangkapannya ada 3.000 ton. Betul sekali. Tadi siapa yang menjawab? Saskia. 2004 ada berapa? Bentar. Oke. Informasi pertama yang kita dapat adalah mengenai jumlah hasil tangkapan, ya kan? Sekarang Ibu minta informasi kedua, kira-kira apa informasi kedua? Setiap tahun ada naik turunnya. Ada kenaikan dan penurunan. Betul. Apalagi informasi yang ketiga? Pada 2007 hasil tangkapan lebih banyak daripada tahun yang lain. Oke, betul. Berarti bahasanya kalau paling banyak di data itu apa? Paling tinggi. Ya, berarti jumlah hasil tangkapan Yang paling rendah di 2004. terjadi pada tahun 2007. Kebalikan dari paling tinggi apa? Paling rendah. Benar, paling rendah. Informasi yang keempat adalah jumlah hasil tangkapan paling rendah tahun 2004. Betul sekali. Ada informasi lagi tidak? Ibu kasih clue ya. Tadi di informasi kedua ada yang menjawab bahwa ada kenaikan dan penurunan. Berarti kalau ada kenaikan dan penurunan, apa itu? Terjadi apa di sana? Dari hasil banyaknya hasil tangkapan. Berarti dikatakan naik apabila apa? Dinyatakan naik bila hasil tangkapannya banyak. Ayo, dikatakan naik apabila dikatakan naik hasil tangkapannya lebih banyak dari hasil tangkapan tahun sebelumnya. Berarti artinya apa? Terjadi apa? Penambahan. Pintar, terjadi penambahan. Nah, itu maksud Ibu ya. Terjadi penambahan jumlah. Penurunan terjadi apa? Pengurangan. Berarti karena terjadi penambahan dan pengurangan, di situ namanya ada selisih. Ya, berarti kalau Ibu tanya nih, selisih jumlah hasil tangkapan tahun 2003 dan 2004 berapa ton? 1 ton. Ayo. 1.000. 1.000. Iya, 1.000. Benar ya. Kalau 2004, 2005 selisihnya berapa? 2.000 ton. 2.000 ton. Dan seterusnya, gitu nggih? Yeah. Itu cara membaca data. Tadi kita peroleh 5 informasi. Ayo, sekarang kita mencoba. Silahkan dituliskan di buku masing-masing. Ditulis, Bu. Ya, Ibu mau bicara, tolong tenang dulu. Terima kasih. Ya, perhatikan semua, nggih. Hasil produksi padi Desa Sukamakmur tahun 2001 sampai 2008. Ya. Yang pertama, buatlah beberapa simpulan dari data pada tabel di atas. Simpulannya apa aja pertama tadi? Di tahun 2008, penghasilan paling tinggi. Tertinggi. Betul, berarti itu sekaligus menjawab nomor B ya. Penghasilan paling rendah dihasilkan pada tahun 2006. Betul. Oke, 2 informasi. Terus apa lagi? Penghasilan naik turun. Ya, ada selisih perbedaan hasil setiap tahunnya. Oke, ketiga, apa lagi? Produksi padi yang menurun drastis tahun berapa? 2006. 2000 berapa? 6. Bentar. Ya, tulis. Produksi
menurun drastis pada tahun 2006. Kemudian kalau produksi yang paling meningkat tajam tahun berapa? 2008. Pintar. Oke, lanjut ya. Yang nomor B tadi sudah dijawab. Yang C, kira-kira berikan tafsiran yang dapat diperoleh dari diagram. Tapi ini bukan diagram garis ya, kita nggak bikin garis ya, tabel berarti. Jadi kalau gitu, karena lebih banyak naiknya dibandingkan turunnya, dapat kita tafsirkan bahwa produksi padinya itu mengalami kenaikan yang relatif stabil meskipun mengalami penurunan di tahun 2006. Itu nggih. Yang D, perkirakan produksi padi tahun 2010. Di angka 500. Betul ya. Mungkin bisa terjadi di 500. Betul. Kira-kira kalau 400 berarti kita dapat range-nya karena 2008 itu sudah 420, berarti kita bisa perkirakan bahwa tahun 2010 itu nanti bisa mencapai 450 sampai 500. Yang E, menurutmu apa yang terjadi sehingga pada tahun 2006 produksi menurun secara drastis? Betul, gagal panen. Gagal panen bisa karena hama, terus Itu faktor cuaca. Cuaca, betul, cuaca. Terus kekurangan air, berarti kekeringan ya. Kekeringan juga bisa. Ya. Berarti kalau kekeringan juga bisa terjadi banjir. Ya toh? Kalau banjir juga nggak bisa panen, ya kan? Ya. Oke. Di kegiatan ayo kita mencoba ini semua sudah bisa? Bisa. Alhamdulillah. Semua paham? Paham. Alhamdulillah. Lanjut, ya. Oke. Kegiatan selanjutnya adalah ayo kita menalar. Nah, Ibu punya grafik seperti ini. Ini namanya diagram apa, Nak? Garis. Pintar, namanya diagram garis. Tuh. Ini ya. Dikerjakan dulu, nanti baru disampaikan hasilnya, oke? Udah, Bu. Oke, yuk. Lanjut ya. Ayo kita berbagi. Sajikan hasil penalaran kalian, periksa dan silakan saling memberi komentar secara santun pendapat teman di kelas. Yuk, siapa yang berani menyajikan hasil penalarannya? Penalaran yang ini tadi, Bu. Ya, semua jawabannya nanti temannya yang menanggapi. Soal terakhir. Semuanya. Saskia berani, Saskia? Berani, Bu. Yuk, Saskia. Tolong yang lain mendengarkan Saskia ya, yang lain. Dari titik A ke B itu dihabiskan 20 liter. Ya. 20 liter. Yang B dari titik C ke titik D menghabiskan 40 liter. Yang dari titik C ke titik E menghabiskan 10 liter. Dari titik E ke titik F menghabiskan 10 liter. Dari titik F ke titik G menghabiskan 30 liter. Oke, teman-teman yang lain bagaimana, setuju dengan paparan Saskia nomor 1? Alhamdulillah, berarti semua satu kelas, betul ya. Nomor 2, silahkan lanjutkan. Berapa liter bahan bakar yang dihabiskan dalam perjalanan tersebut? 250 liter. Berapa lama perjalanan? 12. Teman-teman yang lain nomor 2 seperti Saskia tidak ada pendapat? Ya. Oke. Ada pendapat yang lain. Ibu yang berpendapat ya kalau gitu ya. Ya, coba kita cek 2A. Ya. Ini tadi waktu di B ke D
C itu kan tidak ada penggunaan bensin ya toh. Jawabannya yang betul adalah 80 liter. Kenapa? Kenapa? Karena kan yang ditanya bahan bakar total. Hitungnya gini. Dari A ke B dia menggunakan berapa? 20 liter. Ya kan? 20 liter. Nah, berarti pertama 20. Terus B ke C kan tidak menggunakan, betul? Betul. Berarti kan 0. Terus D ke E pakai berapa liter? J ke E Nah, 10 liter. 10. E ke F pakai berapa? 10. 10. Berarti kita udah punya 20 tambah 0 tambah 10 tambah 10. Kan? F ke G berapa liter itu? 30. 30 ya. Oke. Yang C ke bawah ini dihitung 10 ya, karena kan dia turun, berarti digunakan ya. Ya, berarti ditulis. Ya. Jadi penggunaannya adalah 20 ditambah 0 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 30, berarti totalnya sama dengan 80. Paham semua? Paham. Oke, lanjut Saskia yang ketiga. 3, Bu. Sorry, yang ketiga. Maaf. Kembali grafik di atas secara baik. Berapa banyak bahan bakar yang dihabiskan dari titik B ke titik C? Tidak ada bahan bakar yang digunakan karena tidak terjadi perjalanan. Istirahat. Ya, betul. Berarti Saskia sekaligus menjawab yang B ya? Ya. Yang C berarti apa, Nak? Titik D. Tidak ada. Tidak ada, alasannya apa? Naik, Bu, naik. Kebut. Ya, coba kita lihat bersama. Teman yang lain bisa menanggapi, teman yang lain silahkan. Kalau D, kan yang ditanyakan D. Kalau D naik drastis, berarti kira-kira menurut analisa kalian apa yang terjadi? Kenaikan pada titik C ke D. Alasannya apa? Alasannya kira-kira? Karena kemungkinan yang terjadi kalau dia tiba-tiba kok bahan bakarnya melonjak naik itu biasanya karena apa? karena ngebut dan perjalanan jauh kan. Ayo, coba kita kalau yang lain ada alasan lain nggak atau sama seperti Saskia? Nggak tahu, Bu. Oke, Ibu bantu berikan clue ya. Ini. Kalau kita berkendara terus terjadi pengurangan, ya, berarti kan grafik garisnya turun ya. Turun, itu kan berarti kita perjalanannya menggunakan bahan bakar. Betul nggak? Betul. Di titik D itu dia tiba-tiba terjadi kenaikan bahan bakar. Berarti kalau bahan bakarnya itu naik, kemungkinan apa yang terjadi? Kendaraan itu mempunyai kenaikan bahan bakar. Pintar. Betul sekali. Siapa yang menjawab tadi? Saskia. Oke, Saskia. Ya, berarti dia itu sedang kemungkinannya mengisi pengisian bahan bakar di pom bensin. Oke, itu analisanya ya. Apakah teman-teman yang lain ada pertanyaan atau ingin menanggapi dari yang disampaikan Saskia? Ya, tidak. Oke. Berarti yang disampaikan Saskia sudah betul ya teman-teman? Terima kasih. Pembelajaran hari ini sampai sini. Kira-kira sebelum Ibu tutup, adakah pertanyaan mengenai materi hari ini? Tidak. Yuk, berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, penyajian data itu bentuknya ada macam-macam, ya tidak? Ada tabel, ada diagram garis, ada data, ada
ada diagram lingkaran, ya toh? Terus penyajian data bisa kita temukan di berbagai sumber media, gitu ya? Ya. Nah, oke. Yang kita simpulkan bersama-sama. Terima kasih. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari cara menentukan nilai rata-rata atau min dari kumpulan data. Oke, bisa dipersiapkan dengan membaca buku yang dimiliki ya, atau mungkin dari modul ringkasan yang ada. Oke, kemudian mari kita tutup pembelajaran matematika hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ucapkan terima kasih. Taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.